My name is Macy Sutantio, and I am an openly autistic inclusivity trainer and instructional and curriculum design. So what that means is that I really like to design curriculum for different audiences, for parents, for autistic people, for educators, and also for workplaces. Yeah, well, of course we have the diagnostic description that we learn. Waktu di sekolah diajarinnya gini. Kalau untuk orang autistik terapinya harus seperti ini. Checklistnya panjang. Ya, tapi sebetulnya saya kalau menerangkan kalau ada anak-anak autistik gitu yang mudah-mudahan nanya apa sih maknanya kalau aku nih diagnosanya autistik, what does it mean, right? Saya neranginnya gini, sebetulnya seorang yang neurodivergent itu kan bisa juga autism, Down syndrome, depression, bisa juga dyslexia, dyscalculia, which is number dyslexia, which is something that I have. Ya banyak macamnya di bawah payung neurodivergent itu banyak macam-macam kondisi neurodivergence kan. Dan kalau spesifik untuk orang-orang autistik itu artinya cara kita berpikir, jadi mesin kita, kita model hybrid. Seperti saya bilang nih, saya hybrid 1970. Kamu model hybrid apa gitu ya, misalnya gitu. Tapi sebetulnya cara neranginnya adalah kalau orang-orang neurodivergent ini berarti mesin kita berbeda gitu. Seperti misalnya ada orang-orang suka punya telepon merek Apple, satu lagi merek Samsung atau Droid manalah gitu. Nah itu kita perlu punya panduan yang datang dari sama paket telepon kita kan. Nah gitulah. Nah masalahnya di dunia ini sekarang, dalam saat sekarang ini itu belum ada buku panduan yang jelas kalau untuk mengerti orang-orang autistik itu kayak gimana. Kalau misalnya kita mengedukasi murid-murid autistik dan murid-murid neurotypical itu adalah orang-orang awam ya, kalau di sini bilangnya tuh belum ada gitu. Jadi sebetulnya untuk bisa support dan mengerti orang-orang autistik itu kita masih nebak-nebak gitu. Dan juga berdasarkan dari panduan lama. Kalau panduan lama kan berdasarkan defisi atau patologi kan. Orang-orang autistik itu diibaratkan mereka tuh kemampuan berpikir, otak kita dan semuanya tuh berkurang kalau dibandingkan dengan orang-orang normal. Sebetulnya enggak. Nah kita ini memang mesin kita berbeda. Of course kalau mesinnya berbeda, kita juga cara kita berpikir, cara kita mengerti gimana sih persepsi kita dari I'm stuck. Hang on. I mean, I'll just explain it in English. The way we see the world is very different because our sensory perception is also different, right? We see the world in a very unique way. So the way we see light, hear sounds, and feel temperature, of course, we're going to do things differently because we see the world differently. Jadi kalau ada mungkin melihat artis-artis autistik yang bisa bikin lukisan yang luar biasa sekali. Mereka bisa bikin lukisan yang luar biasa itu karena mereka autistik. Nah, gitu. Jadi, ya inilah masalahnya karena kebanyakan orang awam adalah neurotypical dan orang-orang neurodivergent kan jumlahnya tuh lebih kecil gitu. Jadi kayak kita udah kalah rasio dulu gitu. Jadi sebetulnya untuk orang-orang autistik itu kita ini ya we are human beings, right? We want to learn
we want to communicate, we want to belong, we want to become somebody, right? And it's even better if we are part of a community. Nah, itu kan sebetulnya semua manusia mau gitu kan. So the reason saya tuh openly autistic karena saya sama sekali saya tuh berharap supaya girls and women itu kalau mereka neurodivergent atau autistic itu mereka bisa proud of themselves gitu. So I don't want girls and women to hide because they're autistic gitu. So that's why I talk about this openly. Ya, hambatannya banyak ya. Kalau saya ngobrol sama teman-teman autistik yang di Jakarta, di Indonesia itu sebetulnya kita kalau curhat itu saya berasa aduh, saya itu blessed and very privileged karena orang tua saya gitu, mereka betul-betul mengerti gitu bahwa saya itu memang berbeda, sudah dari kecil sudah kelihatan gitu, dan mereka betul-betul saya nggak pernah disetrap, nggak pernah dihukum atau disogok kalau misalnya gagal nih matematika ulangan atau buku laporan jelek banget gitu ya. Kalau zaman dulu kan jelek angkanya kalau 5 ke bawah tuh jelek merah gitu. Laporan saya selalu gitu kayak pelangi. Nah saya tuh karena orang tua saya tuh ngelihat saya tuh usaha, bener-bener usaha gitu. Pulang sekolah rest bentar istirahat terus belajar sampai malam, terus nanti jam 3 jam 4 tuh aku udah anxious, udah mata udah plek gitu. Karena selalu berasa kok segimana saya tuh berusaha, kebayangin nggak masih anak kecil gitu sudah ada kecemasan yang begitu besar karena biar udah begadang belajar besok itu masih susah ngerti di kelas gitu. Selalu kalau di kelas itu mesti ngelihat temen-temen udah halaman berapa nih ya gitu, kayaknya kemasukan tuh kacau bang, guru ngomong apa saya ngertinya apa, terus saya lihat kok temen-temen nyatet, semua nyatet, saya juga mau ikut-ikutan nyatet tapi kok nggak tahu apa yang mau dicatat gitu. Nah itulah karena saya tidak tahu, saya sebetulnya ada learning differences, learning disorders, right? I prefer learning differences gitu. Jadi saya juga dulunya belajar membaca itu telat, dan nggak bisa belajar membaca itu dari sekolah gitu. Harus dulu mama saya setiap dia pulang kerja dia bantuin saya bikin PR gitu. Jadi yang ngajarin baca ya akhirnya mama gitu. Nah gitulah, kalau saya bilang orang-orang autistik itu, orang-orang neurodivergent itu adalah kita yang saya bilang late bloomers. So we will arrive there when we can, and of course with the right kind of support, of course we'll arrive there maybe a little bit sooner gitu ya. Tapi sayangnya karena sebetulnya orang-orang neurodivergent itu benar-benar kayaknya we are misunderstood a lot gitu. Jadi kendalanya ya diskriminasi, juga soal bullying, guru-guru juga bully gitu ke anak-anak yang dikata-katain males, dikata-katain nggak pernah belajar gitu-gitu ya, nggak bermotivasi gitu. Itu sebetulnya yang kata-kata keluar yang biarpun kita orang tua gitu ngatain anak begitu atau guru-guru juga suka keceplosan gitu, it hurts, you know what I mean? Ya enggak? Jadi itu nempel tuh. Saya sekarang kalau lagi ngobrol sama teman-teman psikolog atau
lagi training company gitu, saya juga bilang biarpun kita mungkin nggak keluar berkata ya ini kok teman kerjaku gini ya, kayaknya berantakan gitu, ada deadline juga nggak terus falling behind the deadline gitu. Kita yang berpikir dan kita ngejudge orang lain itu tahu kan, berasa ya nggak, anaknya berasa, itu neurodivergent coworker juga berasa, it hurts, jadi kendalanya diskriminasi dan juga betul-betul nggak bisa, maksudnya you feel like you don't like yourself, you hate yourself because you know you're different. And you don't exactly know why you're different because most autistic adults here are not diagnosed, right? Jadi sepanjang hidup itu selalu we are misunderstood all of our lives gitu. Jadi juga kebayangan nggak sih Kak, maksudnya you have questions but you don't know where to find the answers because other people who are also autistic and your age, they're all in hiding. Nah itulah saya kayaknya ngelihat komunitas autistik ini yang muda-muda and they're so smart, they're all in hiding. Nah karena masyarakat umum itu masih terus kalau ketemu orang yang berbeda, sedikit berbeda, cara bicaranya berbeda, cara berpakaian berbeda, udah langsung judge. Biarpun kita nggak ngomong, biarpun kita nggak kasar, the way we look at somebody, it hurts, right? Mindset kita itu sebetulnya penting sekali. Kalau kita sekarang di mana-mana pasti the trending words are inclusivity, inclusive, neurodiversity. But really, no one knows what that means really, right? Itu semua mulainya adalah dari setiap orang punya mindset gitu. Jadi saya sudah maksudnya di bidang ini terapi, training untuk orang-orang autistik of all different age group gitu, yang kalau saya desain kurikulum sebetulnya modul pertama dan kedua itu adalah saya harus ganti itu mindset orang-orang, biarpun orang itu orang tua, audiensnya orang tua atau guru atau companies, employees, business owners, I have to start with that. Change the mindset. Karena kita sekarang mindsetnya salah. Ibaratnya di dalam ruangan tapi pakai kacamata hitam, nggak kelihatan, ya nggak. Kalau kita mindsetnya itu salah, berarti kita selalu memandang orang yang berbeda dengan kita dengan, pokoknya kita selalu ngelihatnya nggak bisa dulu, kurang kemampuan, mungkin ini orangnya nggak cocok untuk kerja di sini, belum apa-apa, belum invest untuk kenalan dulu, sudah dijudge. That's, kalau di sana bilangnya ableist mindset. Saya cari tuh apa sih bahasa Indonesianya kok nggak ada ya definisinya itu ableist apa? Itu artinya kita itu maunya orang berubah demi kita punya like you want people to change for you because it's easier for you, like that. Can you say it in bahasa? Coba. That's important. Misalnya guru ada beberapa murid autistik. Nah, kalau orang-orang autistik kan mesti bergerak. Memang kita naturalnya itu kita harus bergerak supaya bisa kita proses informasi kan. Nah, kalau semua muridnya kebanyakan neurotypical dan murid-murid lain bisa duduk gini, tegas gini, ngeliatin ibu guru, padahal
masuk sini terus keluar lagi, informasinya juga kan nggak tahu. Tapi yang orang-orang murid-murid autistik kan nggak bisa, karena mereka selalu mesti main pensil atau bergerak gitu kan, karena memang we have a different engine, right? Nah berarti kalau ibu gurunya itu mindsetnya ableist, udah langsung dihukum kan. Kamu gimana sih nggak bisa duduk? Ayo duduk. Kalau nggak duduk, suruh keluar misalnya, gitu kan? Karena si ibu guru ini nggak mikir, mungkin anak ini punya kebutuhan khusus. Saya ini bisa sebagai seorang guru murid ini, apa yang saya bisa pelajari supaya saya ini bisa support anak ini, membantu anak ini supaya dia sukses di kelas saya. Iya. Nah kalau di sini memang sayangnya ya budayanya gitu. Iya. I work with my clients since they were little kids, and then I watch them grow up. Juga ada beberapa yang bisa lulus college, masuk universitas, selesai sekolah, punya ijazah. Mereka itu mau cari kerjaan, buat kerjaan untuk summer aja gitu, kerja di Domino Pizza gitu, karena suka makan pizza misalnya. Terus kan bisa bikin pizza di rumah tuh sering banget, tapi pas apply untuk kerjaan di Domino's Pizza tuh nggak dapet kerjaannya, karena apa, orang-orang autistik kan nggak bisa bohong, jadi apa adanya gitu. Jadi kita tuh nggak, kalau ditanya-tanya pertanyaan lagi di interview gitu, kalau kita nggak bisa jawab, ya kelihatan lah nggak bisa jawab, atau ditanya pertanyaan dan kita memang belum bisa itu kemampuannya, pasti kita bilang, oh ya saya belum bisa nih bikin pizza model itu gitu. Jadi kita sebetulnya itu kendalanya karena dibandingkan dengan job seeker yang neurotypical, kita tuh nggak bisa bohong, jadi kita jadi nggak bisa kompetisi dengan orang-orang job seekers yang neurotypical itu gitu. Nah itulah kendalanya. Jadi kalau di Amerika itu lebih dari 85% autistic college graduate yang selesai sekolah nih uni tidak bekerja, atau yang kita bilang underemployed. Jadi mungkin ada yang sebetulnya ijazahnya tuh jadi ada 2 master gitu, tingkatan master gitu. Kalau di sini S2. Iya, magister gitu. Tapi kerjaannya di supermarket gitu. Nah, itu namanya underemployed. Ya. Ya, itulah di dunia ini kita seperti ini keadaannya, bukan di Indonesia saja. Misi kita adalah untuk membantu bisnis-bisnis. Kita sebetulnya mau sekali membantu bisnis yang di komunitas kita, misalnya bakery atau mungkin toko-toko buku gitu, sekolah-sekolah gitu. Mestinya semua sekolah-sekolah itu sebetulnya bagus sekali kalau mereka itu hire orang-orang neurodivergent kan, karena mereka harus belajar bisa menangani anak-anak yang neurodivergent. Kenapa nggak hire guru-guru yang memang neurodivergent juga gitu kan, lebih bagus gitu. Nah inilah saya mau, mudah-mudahan tim kita itu bisa mengedukasi company, community businesses, so they can open their door for autistic people gitu. Jadi kalau kita nggak train businesses, mungkin mereka bisa lah hire 1 orang karyawan autistik ya. Tapi kalau mereka nggak ngerti, mindsetnya masih pakai kacamata hitam itu, nggak kelihatan, ya nanti kalau itu pegawai autistiknya 1 hari mungkin ada masalah, sudah langsung dikeluar. Ya, karena lebih gampang dikeluarin kan. Nah itulah. Jadi itu kalau tanpa
edukasi yang benar untuk bisnis dan company itu, biarpun karyawannya autistik yang brilian, tapi kalau kita nggak bisa support, nggak dapat support, dan kayaknya nggak nyaman kalau perlu minta maksudnya waktu istirahat atau mungkin bawa projectnya kerjain di rumah gitu ya, kita pasti nggak bisa lama kerja di situ. You know what I mean? So we want to reduce the barriers to employment for autistic people. Gitu. Anyways, that's my dream. That's a good question. There are a lot of misunderstanding, right? So it's easy to point your finger and blame it on the person, right? Sebetulnya kalau kita lihat what's really going on with the person, because we're all human beings on top of that, we have to change the way we think of problems at work gitu. So like an example of this would be not being able to meet expectations. Jadi kalau kita biasanya nih, misalnya disuruh analisis apa gitu, terus mesti masukin, like you have to report, right? And usually we can do it, but this week for some reason we cannot do it gitu. So not being able to meet expectations of work that we can usually do, right? Karena kalau autistik itu kan biasanya kita berangkat kerja aja itu baterai udah like low bat gitu. Jadi susah sekali gitu. You push yourself to finish your day at work. It's even harder, right? So you're processing information in a slower way. So you're missing a lot more, actually. So you go through your day and it's just slower, at a slower pace, your mind and your body, right? And then the way other people see it, it's like you are underperforming, for example, right? That's a very common example, a mismatch. Jadi nggak klop gitu, apa yang kemampuan like our mind and our body, kemampuannya tuh nggak matching sama yang bos. Jadi kita mau membuat platform ini, kalau bisa nanti ke Indonesia juga lebih bagus. Jadi kita mau feature company-company yang sudah benar-benar invest gimana kita bisa betul-betul punya budaya inklusif itu kayak gimana di company ini. Dan itu artinya mereka terus, it's not a one deal, like one time. You have to keep working on it. Right? And jadi platform ini saya mau connect ini company satu dengan lain gitu, misalnya meeting tiap bulan online, so we can share what works and what doesn't work, you know, and also share about barriers. How do you reduce barriers to employment? You know, sebetulnya sih caranya ya kita sama-sama harus jujur. Saya juga mesti belajar. Kalau ada teman kerja baru juga harus belajar dari karyawan yang udah lama di situ kan. Ya, itulah mindset again gitu. For example, we designed this sensory inclusive training for small businesses. So that was a project that we launched. Dan saya udah sertifikasi beberapa bisnis di Indonesia gitu. Jadi jadi untuk ada art gallery, terus ada
cafe gitu. Jadi mereka dilatih supaya bisa lebih inklusif kalau ada tamu-tamunya yang neurodivergent gitu. Misalnya kalau ada non-speaking gitu, gimana caranya sih kalau tamunya mau beli makanan tapi nggak bisa ngomong gitu. So that's our certification. It's called Better Community Certification. Jadi kalau di Instagram you can find us at Better Community Certified, and you'll see a few businesses from Jakarta. We still need to grow that. So if anybody's listening and you are a business owner, you want to learn more about how to make your business space more inclusive, you can reach out to us through DM, because kalau nggak kasihan orang-orang autistik nggak ada tempat ngumpul. Kalau untuk orang tua yang punya anak-anak yang memang kebutuhannya itu lebih tinggi, mereka tuh terisolasi sekali gitu, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa. Akhirnya anak-anak itu anak autistik ditinggal di rumah, nggak pernah diajak keluar karena malu kan. Apa nggak lebih bagus kalau ada bisnis-bisnis yang bisa menyediakan alternatif komunikasi yang berbeda, atau mungkin ada sensory friendly, dibikinin tenda gitu with soft, lampunya yang lebih soft gitu kan. Then it's better for everyone, because so everyone can learn, right? I think you have to be accountable. Jadi kita juga, termasuk saya sebagai seorang orang tua tuh, saya juga harus lebih sering ngobrol sama anak-anak. Ini gimana sih kalau kita ketemu orang, mungkin teman sekolah atau teman kerja, kok kayaknya lesu gitu, depressed gitu, what do we do? You know, I think as parents, as teachers, we have to have those kind of conversations more, right? Jadi kalau zaman sekarang semuanya udah sibuk, semuanya ngeliat ke ini, ke gadget, ke telepon. Jadi ada orang menderita, depres juga, kita juga nggak ngeh gitu, nggak ngeliat kan. So what's going to happen, I think, in the future, right? As a member of society, like we have to constantly. Jadi kita juga harus ngecek diri kita sebagai, like, nggak peduli orang tua atau jadi guru atau mungkin pemilik bisnis gitu. Like, what am I doing to be a caring member of society? You know, because I think it's easy if your parents to provide a nice house, a clean house, punya anak-anak selalu bersih, makan enak, tidur cukup. Tapi sebetulnya tuh kita tidak mengajarkan mereka supaya bisa like becoming a good human, right? Ini ngomong soal kalau neurotypical atau neurodivergent, I think we all have to do better job. Right? I hope that everyone can learn how to be different together, because different is not bad. Different is just one way. One way of being human, right? Dan juga saya bilang sama orang tua yang punya anak-anak neurodivergent, you know that they will grow up to be neurodivergent people. Kalau anaknya sekarang autistik, mereka will grow up become an autistic person. Jadi jangan mindset kita malu punya anak autistik atau ADHD atau anaknya nggak bisa baca, disleksia. No. The first thing you have to do is to have the mindset that ini anak saya terima, biarpun dia berbeda. So that's what my parents did with me. Right? Jadi susahnya kalau misalnya anaknya autistik terus semua anggota keluarga lain semuanya neurotypical. Jadi ini anak kan jadi lain sendiri gitu kan. Sebetulnya yang paling bagus itu sebagai orang tua adalah bisa merangkul anak itu. I love you, I believe in you before you believe in yourself. That's radical acceptance. Right? Jadi kita kalau udah ada mindset begitu,
kita bisa ngelihat ini kemungkinan, like possibilities. Right? Kalau kita mindsetnya salah, yang kita kelihatan cuma nggak bisa aja, nggak mungkin, nggak bisa, never, right? Tapi kalau kita mindsetnya kita accept, memang siapa sih tahu semua jawabannya hari ini? Kan nggak kan? Karena kita sama-sama manusia, ya nggak mungkin kita tahu ini kuncinya nih hari ini tahu keluar semua, enggak kan? Because it's a journey for the human being. Right? And if you are a parent, you want to be part of that journey. Lead and innovate.